Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my YouTube channel. Ayu Ranifa. Now I will explain about the material of argumentative text. I'll explain about the definition, the purpose, and language feature, and of course about the sample of the text. Okay, so I hope you can understand about this material. Okay, so please check this video. Okay, at the first about the definition of an argumentative text. An argumentative text is a text that is intended to show opinion in favor of a specific topics and to convince or persuade the reader on some ideas or a specific positioning. Jadi pengertian dari teks argumentatif yaitu teks yang menunjukkan beberapa pendapat atau pendapat-pendapat pada suatu topik ya, yang tujuannya untuk meyakinkan atau mengajak pembaca tentang ide-ide dari si penulis tersebut atau pendapat-pendapat dari penulis tersebut ya. And then for the purpose is to persuade or change the reader's view of a particular problem or topic. Jadi tujuannya seperti itu, untuk mengajak atau bahkan bisa mengubah pandangan para pembaca terhadap suatu masalah atau topik ya. Jadi itu pengertian dan tujuan dari teks argumentatif. Next about the generic structure. Okay, the generic structure of argumentative text. Jadi struktur umum dari teks argumentatif, there are only three. Ada 3 ya. The first is introduction. Okay, it is about introducing the topic that will be discussed, rather briefly. Jadi bagian pertama itu biasanya pengenalan. Pengenalan terhadap topik atau opinion from the writer, dari penulis tersebut yang akan didiskusikan, yang akan dibahas ya. Nah, biasanya di sini agak singkat ya, karena hanya sebatas pengenalan terlebih dahulu ya. Next part is body of the argument. Kemudian selanjutnya adalah bagian argumen-argumen. Okay. It consists of the main argument that are intended to convince or persuade the reader. Jadi ini bagian yang paling inti ya. Jadi berisi argumen-argumen dari topik atau dari pendapat si penulis tersebut ya. Boleh lebih dari 1 paragraf. Ya, semakin banyak semakin kuat tentunya ya topik atau opini dari si penulis tersebut. And the last is conclusion. Conclusion, it is about a kind of synthesis or summary. Jadi terakhir adalah bagian kesimpulan dari topik yang dibahas yang sudah disertai dengan argumen-argumen. Next, for the language feature. At the first, using emotive word. Jadi menggunakan kata-kata yang mengandung emosional ya. Jadi bisa menumbuhkan perasaan negatif atau positif para pembaca terhadap teks tersebut. For example, like adjective. Jadi contohnya adjective, kata-kata sifat. For example, like wonderful, tragic, something like that ya. Verb juga bisa seperti safe, adored, dan emotive adverb juga bisa. For example, like angrily, beautifully, proudly, something like that. And then next, number 2, using affirmative conjunction, menggunakan kata penghubung ya. For example, like even, beside that, etc. And then last one, number 3, using simple present tense. Jadi untuk teksnya sebagian besar menggunakan simple present tense. And then types of argumentative text. Tipe-tipe dari teks argumentatif ya. Di sini biasanya dilihat berdasarkan dari isi teks tersebut. At the first, scientifics. Nah, ini tentang ilmiah ya. For example, like scientific articles, artikel-artikel ilmiah, research report. Jadi laporan-laporan penelitian seperti itu ya, termasuk juga dissertation.
disertasi, etc. And then number 2 about journalistic. Ini ada hubungannya dengan jurnalistik, ya. For example, like a review of cinema, music, gastronomy, ada review tentang film, musik, tentang makanan, seperti itu ya, cooking, something like that. Number 3, judicial. Ini tentang peradilan, ya. For example, like judgment, statements, appeals, banding, judicial notification, etc. Ini tentang hukum ya. Number 4, political, tentang politik. For example, like political campaign. Number 5, opinion, tentang pendapat. And then number 6, philosophical, tentang filosofi seperti itu. There is a sample of argumentative text, and then the title is The Benefits of Exercise. Selanjutnya ini ada contoh dari teks argumentatif, ya. Judulnya adalah The Benefits of Exercise, keuntungan-keuntungan atau kelebihan-kelebihan dari latihan berolahraga. Regular exercise has numerous benefits for both physical and mental health. It can help to prevent and manage many chronic conditions such as diabetes, heart disease, and obesity. This is because exercise helps to improve insulin sensitivity, lower blood pressure, and reduce inflammation in the body. Oke, jadi di paragraf pertama ini dikatakan bahwa latihan berolahraga itu memiliki banyak sekali keuntungan, termasuk untuk kesehatan fisik dan mental, ya. Karena ini akan membantu untuk mencegah dari berbagai macam penyakit kronis seperti diabetes, jantung, dan juga obesitas. Karena hal ini dikarenakan latihan berolahraga itu bisa meningkatkan ya tingkat sensitivitas insulin, kemudian tekanan darah rendah, dan juga mengurangi peradangan, ya. Nah, bagian paragraf pertama ini termasuk pada bagian introduction, ya, ketika kita menganalisis berdasarkan generic structure. Next paragraph. Moreover, exercise is also beneficial for mental health. It has been shown to reduce symptoms of anxiety and depression, improve cognitive function, and enhance overall well-being. In fact, regular exercise has been found to be just as effective as medication in treating depression. Nah, jadi lebih jauh lagi, berolahraga itu kelebihannya bisa untuk menyehatkan kesehatan mental, ya. Contohnya adalah bisa mengurangi gejala-gejala kecemasan, depresi, seperti itu. Okay. This is the second paragraph is the body of argument. Jadi sudah mulai bagian argumen, ya, di paragraf kedua ini. Okay, next paragraph. However, some people argue that they do not have enough time to exercise or that they do not enjoy it. While it can be challenging to fit exercise into a busy schedule, there are many ways to incorporate physical activity into your day, such as taking the stair instead of the elevator, going for a walk during your lunch break, or doing a quick workout at home. Okay, this is the part of body argument. Jadi ini masih bagian dari argumen, ya. Jadi di sini katanya meskipun beberapa orang membantah bahwa mereka nggak punya banyak waktu gitu untuk berolahraga, tapi ada kok berbagai macam cara yang lain yang bisa dilakukan di sela-sela waktu kesibukan kita. Contohnya adalah ketika kita naik turun tangga, atau juga pergi berjalan kaki ketika kita akan makan siang, dan banyak lagi, ya. Okay, the last paragraph. In conclusion, regular exercise is essential for maintaining good physical and mental health. While some people may find it challenging to get started, there are many benefits to be gained from incorporate physical activity into your daily routine. So this is the part conclusion. Ini bagian kesimpulannya. Jadi kesimpulannya bahwa latihan berolahraga ini secara rutin tentunya bisa menjaga kesehatan fisik maupun mental, ya, meskipun banyak orang yang merasa ini adalah sulit, merasa tertantang, tapi bagaimanapun juga dengan berolahraga secara rutin ini pastinya
dapat keuntungan-keuntungan yang bisa kita raih dari menggabungkan kegiatan-kegiatan fisik di kegiatan sehari-hari ya. Okay, that's the sample of the argumentative text. Okay, this is for our material for today. Thank you very much for your watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I shine so bright, you might go blind, blind.